Halo teman-teman, selamat datang kembali di Serpo Coding. Pada video ke-6 ini kita membahas mengenai admin create role. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada video kelima ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Kita akan memfungsikan tombol create ini. Kita bisa masuk ke dalam Visual Studio. Kita buat controller. Kita buat root baru dengan nama create. Nah, seperti ini jadi role create. Lalu untuk indeksnya kita ubah create. Lalu kita Ctrl P untuk membuka role controller. Nah, kita bisa copy nih untuk return, kita masukkan dalam function dari create. Nah, kita ubah menjadi create, dan selanjutnya kita bisa hapus. Nah, menjadi seperti ini ya. Lalu kita akses untuk filenya, yaitu di dalam JS, tentunya role. Nah, indeks ini kita akan lakukan copy, lalu kita pastekan. Nah, selanjutnya kita lakukan rename menjadi create. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mempunyai file bernama create.view. Kita bisa hapus nih untuk button karena kita tidak membutuhkannya di dalam create ini. Selanjutnya, jika scroll ke bawah, nah di sini untuk table sendiri kita bisa hapus ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan style, yaitu biasa flex, cool, lalu mx auto. Nah, lalu untuk widthnya sendiri kita akan berikan ya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat div baru, dimana di dalam div ini terdapat heading ya. Kita buat H2. Nah, heading ini kita beri style text center, text XL. Selanjutnya di dalamnya kita akan membuat suatu form ya teman-teman. Nah, form name. Kita akan membuat form. Nah, di mana di dalam form ini terdapat div ya. Div yang berisikan nantinya label dan juga input text. Kita beri style terlebih dahulu. Kita buat empty 4, dan selanjutnya kita akan membuat label, di mana label yang akan kita buat yaitu menggunakan dari jet, itu jetstream label. Nah, selanjutnya for name value role name. Selanjutnya class kita tambahkan text XL. Oke, seperti ini. Lalu kita juga akan membuat suatu inputan get input. Nah, di mana input ini memiliki ID yaitu name. Selanjutnya tipenya text. Lalu kita beri style yaitu class empty 1 block with view. Nah, setelah itu kita akan buat model.
form, dalamnya berisikan form name. Lalu kita buat required, atau harus diisi teman-teman, required. Lalu auto focus, auto complete, auto complete sama dengan name. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan chat input error. Nah, di mana nantinya ketika error akan memunculkan dari message form error name. Lalu kita berikan ke style class empty2. Oke, teman-teman, jadi untuk error ini memanggil di dalam JetStream yaitu input error. Nah, ini. Oke, kita bisa save. Kita buat div baru di mana di dalamnya ini akan berisikan dari button ya. Kita buat stylenya dulu supaya lebih menarik. Item center justify center. Lalu kita beri empty4. Nah, di dalamnya kita akan membuat suatu button ya. Button dengan tipe submit. Selanjutnya kita berikan kelas text small. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kelas di mana kita akan memberikan dari opacity. Kita beri oke. Nah, selanjutnya form dot processing. Oke, lalu kita juga akan menambahkan disable di mana ini berisikan dari form processing. Lalu kita masukkan submit. Nah, satu lagi kita akan tambahkan button cancel dengan jet danger button. Nah, di mana di dalamnya kita berikan cancel. Lalu kita berikan style yaitu ref route. Ini memanggil dari admin row index, yaitu kembali ya ke halaman sebelumnya. Lalu kita berikan style yaitu class text small. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian script ini kita perlu melakukan import. Yang pertama kita jet input, di mana ini from dari JetStream input dot view ya. Lalu kita bisa copy mungkin. Nah, di dalam jet input ini kita ubah nih menjadi input error.
Oke, selanjutnya label. Nah, lalu kita masukkan nih untuk get input. Selanjutnya get input error. Lalu get label. Nah, seperti ini. Kita harus menambahkan nih supaya munculnya data, dimana kita akan return berisikan form this $inertia form. Nah, di dalamnya berisikan name. Deklarasikan kita this name. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk memfungsikannya. Metode di mana metode ini berisikan dari submit. Nah, di dalamnya this form dengan menggunakan metode post tentunya ya. Lalu this route, kita akan panggil nih route yang akan kita gunakan untuk menginputkan data, yaitu admin roles.store, karena kita menggunakan controller resource. Oke, seperti ini kita bisa save. Nah, jangan lupa teman-teman di bagian form ini kita menambahkan submit yang sudah kita deklarasikan, di mana submit ini dipanggil prevent submit. Oke, seperti ini kita save. Selanjutnya kita kunjungi nih index.view, di mana di dalam button yang kita buat ini, nah button ini kita akan tambahkan graph, akan panggil root yang akan kita gunakan untuk memunculkan inputan yang tadi kita buat, yaitu create, yaitu row create. Nah, untuk rootnya seperti ini. Nah, teman-teman, karena tadi tidak bisa diklik ya untuk buttonnya, kita buat seperti ini. Kita buat href yang membungkus dari button tersebut. Nah, teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya kita pergi ke admin layout, di mana ini BD ya, kita ganti menjadi BG white. Nah, selanjutnya kita coba kembali. Nah, kita coba klik. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk memanggil dari inputan role ini. Kita akan mengubah warna dari submit ini. Untuk mengubahnya kita bisa ke bagian index. Nah, di sini kan kita sudah membuat stylenya. So, kita bisa copy saja pada button create. Nah, button submit ini kita beri style, di mana untuk colornya sendiri blue ya. Coba kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat root untuk memasukkan data ya. Kita menggunakan metode post, di mana ini store. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kosongkan saja untuk URL yang ini. Lalu kita masuk ke dalam role controller,
di mana kita akan fungsikan untuk function dari store ini. Selanjutnya kita akan buat validasi. Pertama kita panggil request, di mana kita buat validate. Nah, di dalamnya kita buat name, masukkan name, ya kan, kita buat sebagai required. Nah, selanjutnya di bawah kita panggil dari model role, di mana create, kita akan menggunakan metode create, lalu request only, kita isikan name. Kita buat return ke direct ketika berhasil ya teman-teman route. Nah, sini kita akan panggil dari admin role index. Jadi ketika kita berhasil membuat suatu data, maka kita akan diarahkan ke dalam tampilan dari index. Selanjutnya kita akan tambahkan message yaitu with success, lalu role berhasil dibuat. Oke, seperti ini kita bisa save. Coba kita jalankan teman-teman. Kita refresh. Lalu kita akan masukkan misalkan new role. Nah, di apa yang kita inputkan ini direkap ya di atas. Kita bisa melihatnya secara jelas. Lalu kita submit. Oke, belum. Coba kita cek kembali. Nah, dalam create view ini saya membuat beberapa perubahan ya. Silakan teman-teman lihat dulu untuk scriptnya. Nah, seperti ini. Silakan samakan ya untuk jika terdapat perbedaan. Nah, yang banyak perbedaan itu di bagian script ini. Di sini terdapat tambahan yaitu green button dan blue button. Di mana dalam komponen ini terdapat blue button dan juga ini ya untuk scriptnya. Nah, dan juga green button. Nah, untuk script dari project ini terdapat di dalam kolom deskripsi ya. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk menjalankan dari create. Oke, kita akses, lalu kita tekan create. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman dari create. Selanjutnya kita masukkan misalnya roles baru dengan nama manager. Lalu kita submit. Oke, di sini sudah terinput ya untuk manager datanya. Nah, tetapi jika teman-teman lihat ya di dalam ketika kita berhasil create data, di sini tidak terdapat message suksesnya. Kita akan coba tambahkan. Kita masuk kembali ke dalam text editor, lalu pergi ke dalam index.view. Nah, kita akan buat nih di bawah template ini, yaitu kita akan buat div baru, div class, kita isikan teks center, lalu selanjutnya seperti ini, lalu kita tambahkan $page .proof, kita panggil proof, lalu sukses. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu dalam div ini kita akan tambahkan span di mana ini mempunyai dari kelas teks itu 2XL, lalu kita tambahkan bg blue 500 ya. Selanjutnya teks gray kita isikan 50 saja, lalu px nya kita beri 2, dan selanjutnya kita tambahkan rounded md.
Nah, di dalam span ini berisikan dari pesan ya, yaitu kita panggil $page dot proof dot success. Nah, ini kita save. Selanjutnya kita buka middleware. Itu berada di dalam, sebentar ya, kita cari untuk middleware. Nah, middleware, lalu handle inertia request, di mana dalam handle ini, di dalam fungsi share, kita akan tambahkan sukses, lalu kita beri function. Nah, di dalam sukses ini kita return session get sukses ya. Panggil session, lalu gunakan method get dan sukses. Oke, seperti ini. Selanjutnya, buat suatu kondisi, session lagi get sukses. Nah, jika false, ini akan menampilkan dari 0. Oke, kita bisa save. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Coba kita create data kembali. Cannot abstract session get. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk sesinya sendiri ini tidak bisa menggunakan get ya. Coba kita lihat. Ini construct session, harusnya kita menggunakan memanggil dari Pakades ya. Coba kita ketik ulang session. Kita pilih, nah ini illuminate support Pakades. Kita pilih Pakades session ya. Kita gunakan Pakades session. Pakades session. Nah, kita save. Lalu kita coba jalanin kembali, create. Nah, di sini sudah tidak error. Kita masukkan nih, misalnya manager 2. Kita submit. Nah, di sini role berhasil dibuat. Nah, di sini datanya sudah terinput ya. Lalu kita juga sebetulnya belum membetulkannya untuk validasi ini. Misalnya kan ketika kita submit nih, harap diisi bidang ini. Nah, kita coba memunculkan dari required-nya. Lalu kita masuk ke dalam text editor, di dalam create. Kita cari nih untuk input text. Kita hapus nih untuk required-nya. Jadi kita gunakan autofocus ya, karena sebelumnya kita sudah menghandle untuk required. Coba kita jalankan kembali. Kita submit. Nah, the name file is required. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memfungsikan nih untuk button ini karena tidak bisa diklik ya. Nah, caranya kita bisa copy nih untuk metode dari ref. Nah, untuk fungsi metode sampai ref ya, kita copy. Lalu kita cari nih untuk danger button. Nah, danger button. Lalu kita coba pastekan di sini. Oke. Nah, ini error ya teman-teman. Coba kita kopikan saja untuk scriptnya semuanya. Copy lalu kita ganti. Oke, kita save. Selanjutnya di dalam button nih, template button paling ujung kita akan tambahkan klik, dimana berdasarkan visit. Kita save, lalu coba kita refresh dan kita klik cancel. Nah, di sini kita sudah kembali ya ke halaman sebelumnya. Jadi sudah berfungsi nih untuk
dari cancelnya tadi untuk button dangernya. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai edit dan delete di dalam roles ini. Kita akan membahas suatu fungsi. Ya, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.